kadang-kadang kita kan paham berbahaya itu setelah kita melakukannya. Kita berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Hari beberapa waktu belakangan ini kita disibukkan atau perhatian kita tertuju atau terfokus kepada satu isu yang mungkin dikatakan wabah mungkin ya, yang selalu menjadi trending topik di mana saja dan selalu jadi konsen siapa saja, sehingga membuat masyarakat menjadi fobia terhadap hal tersebut. Di dalam perjalanan ini, di segmen Car Talk Show, kita akan mengobrol-ngobrol, bincang ringan lah ya, walaupun isunya agak berat memang yang untuk dihadapi, tapi kita mencoba membahasnya dengan cara yang ringan dan aplikatif. Ini terutama buat kawan-kawan yang berprofesi sebagai jurnalis televisi. Di samping saya, kawan saya, sahabat saya, dan senior saya adalah Ketua IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat. Beliau adalah Bang atau Om ya, enaknya panggil apa Om? Bang John Edi Kambang, yang sehari-hari juga bertugas di CNN Televisi Indonesia. Bang John, selamat sore, terima kasih sudah berkenan kita culik jalan-jalan keliling-keliling Kota Padang ya. Sebuah kehormatan sebenarnya ada di channel ini, channel yang memang sangat ditunggu orang ini. Saya bisa menyapa para audiens semua dan bisa bersama Kak Onar ya, yang luar biasa ini. Siap. Kita cuma ini aja Om, sederhana saja, kita hanya melakukan perjalanan tapi sambil ngobrol. Siapa tahu apa yang kita obrolkan menjadi manfaat, berfaedah bagi kawan-kawan yang lagi nonton. Om, kini kan di seluruh dunia lah Om ya, seluruh dunia ini lagi sibuk nih. Tapi sebelum kita bahas ke situ, kita cerita sedikit tentang IJTI lah. IJTI Sumatera Barat itu sudah berapa lama sih Om? Jadi kalau IJTI ya, sebagaimana diketahui itu Dewan Pers itu hanya ada 3 organisasi profesi jurnalis yang sampai saat ini diakui. PWI sebagai kakak tertua, lalu ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, kemudian khusus jurnalis televisi ini ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI namanya. Jadi sesuai namanya, ini yang menjadi anggota adalah orang-orang seperti kita, yang para pekerja televisi, mulai dari reporter, kameramen sampai editor visual di news. Walaupun di 2 organisasi lain, PWI dan AJI itu juga ada para pekerja televisi ya, di sana. Benar. Tapi khusus di jurnalis televisi tidak ada profesi lain, pekerja media cetak atau media online. Jadi semuanya adalah pekerja televisi. Kita menyebutnya di situ. Televisi. Walaupun namanya jurnalis, tapi orang yang terkait dengan pekerjaan jurnalis itu kan juga ada editor, visual editor. Jadi itu. Tapi segala lini yang mencakup tentang pertelevisian tergabung dalam organisasi ini ya. Nah, ini sebenarnya organisasi ini sudah lama ada di Sumatera Barat, tapi baru menyala kembali beberapa periode terakhir. 3 periode, tepatnya sekitar 9 atau 10 tahun terakhir kita mulai bergerak lagi. Tapi ini anggota cukup karena kalau kita lihat di organisasi salah satu yang kompak ya Om ya, kompak, dan walaupun dia berbeda-beda segmentasi atau berbeda-beda stasiun, tapi tetap menyatukan satu ikatan itu. Iya. Jadi ini memang sebenarnya kunci dalam setiap organisasi, walaupun ada perbedaan, karena
rata-rata kantor kita itu kan di Jakarta, di Ya, Jakarta sana. Yang lebih tahu dan lebih paham dengan kondisi daerah adalah kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak kompak, tidak ada persoalan, Jakarta kadang-kadang tidak mau tahu dengan persoalan kita. Kawan-kawan kita sendiri yang justru lebih paham dan lebih cepat membantu kita saat kita bermasalah. Lebih kepada meningkatkan rasa saudara sebenarnya. Ikatan itu yang sebenarnya dipupuk, bukan hanya soal pekerjaan. Oke, kalau di layar, kalau di stasiun televisi masing-masing kita bersaing, tapi di lapangan, di daerah kita tidak boleh ada hal yang seperti itu. Benar-benar setuju. Karena sampai ini merusak kan, gara-gara ada stasiun merah, ada stasiun biru, gitu kan. Biarlah itu urusan Jakarta, tapi di daerah kan kita tetap bersama. Gitu. Bersatu kita padu, bercerai kita runtuh, katanya begitu ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini kan kita lagi sibuk nih, membahas sebuah isu kesehatan lah ya, yang berdampak sangat signifikan, bahkan bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia malah fokus kepada isu ini yang bernama COVID-19 atau Corona lah. Nah, kita ini masyarakat kita menjadi fobia dan menjadi suatu faktor ketakutan tersendiri ketika mendengar yang namanya Corona atau orang yang keluar dari luar negeri misalnya, kan itu menjadi menjadi semacam kabar pertakut sih. Cuman kalau kita sebagai jurnalis, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi hal tersebut, Om? Karena kadang-kadang kan masih mayoritas masyarakat menilai, apalagi mereka dapat informasi dari sosial media yang kadang-kadang keabsahan informasinya belum tentu bisa diterima dengan baik gitu. Jadi bagaimana kita sebagai jurnalis televisi agar ini menjadi semacam ruang untuk, atau mungkin duta atau mungkin untuk mencerdaskan bahwa informasi, kita bekerja untuk mencari informasi dan menyampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Jadi memang virus ini kan sudah menjadi wabah, sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Indonesia, khusus di Sumatera Barat ini sudah ada ratusan orang yang sekarang orang dalam pengawasan begitu, walaupun sampai hari ini masih belum ada yang positif dan mudah-mudahan memang tidak ada karena ini memang cenderung sangat membahayakan ini. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, beda dengan kita saatnya misalnya kita sedang meliputan soal bencana. Mungkin Kak Onal juga sering meliputan bencana kan. Nah, kita tahu bentuknya seperti apa bencananya, mau banjir, mau tanah longsor, mau gunung Merapi, meletus segala macam. Nah, ini nggak jelas bentuknya. Jadi wabah, virus, ancaman bencana, tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Di antara kita mungkin ada yang terpapar atau tidak. Jadi kita tidak tahu. Atau jangan-jangan kita berhadapan dengan jin kali. Nah, itu masalahnya. Astral, jadi nah, wartawan ini salah satu menurut saya profesi yang berada di garda depan, namun juga berada di barisan utama, setelah dokter, para medis dan segala macam. Jurnalis ini juga berada di barisan terdepan dalam urusan berhadapan dengan bencana ini. Jadi kenapa? Karena kita kan liputan, apalagi jurnalis televisi ini ngambil gambar. Kita tidak bisa mengaku sebagai jurnalis televisi kalau nggak ada gambarnya. Kita bukan wartawan radio atau wartawan cetak online yang hanya bisa lewat telepon aja, main telepon segala macam. Nah, wartawan televisi bawa kameranya ke objeknya. Nah, objek kalau sekarang itu mendekati objek itu sebuah membahayakan justru, karena virusnya menyebar dengan cepat melalui sentuhan, melalui ada kontaminasi kontak dengan pasien, dengan orang yang terpapar itu. Padahal kita tidak tahu sih apakah kita mengidap itu ya. Iya. Nah, ini yang justru sangat membahayakan pekerjaan jurnalis. Nah, sehingga
kawan-kawan ini seharusnya memang harus waspada sejak dini, harus meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. Karena apa? Karena yang paling bisa menolong diri kita, yang utama menolong diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri, karena bagaimanapun kita harus menghindarkan ini dari, bukan hanya untuk menghindarkan diri kita sendiri, tapi juga kita untuk menyelamatkan lingkungan dan keluarga begitu. Nah, apa hal yang paling penting dipahami adalah pertama kita harus paham dulu soal resikonya. Sama dengan halnya kita meliput bencana, kita harus paham dulu resiko kalau kita melakukan ini, nah bahayanya apa. Nah, persoalannya sekarang wartawan televisi itu yang ada di daerah khususnya ini nggak bisa dilarang sebenarnya. Susah melarang wartawan televisi untuk bergerak, untuk bekerja, karena ini urusan asap dapur segala macam. Tahu lah kita kondisinya. Nah, yang bisa dilakukan ya itu membatasi diri, tidak terlalu frontal dengan narasumber. Kalau biasanya kita terlalu dekat dengan narasumber, nah dalam kondisi seperti ini ya, harusnya kita menahan dan menjaga diri, menjaga jarak juga. Ini yang namanya social distance itu kan. Mungkin juga kawan-kawan ini juga bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi kan. Kecanggihan teknologi, kalau biasanya kita ketemu dengan narasumber harus ketemu langsung. Nah, bagaimana kita sekarang mendorong narasumbernya untuk proaktif. Nah, kemarin saya dapat cerita dari kawan-kawan di Sulawesi Selatan ya. Nah, ini gubernurnya ada nggak mau diakses oleh wartawan. Artinya bukan nggak mau diakses itu, dia nggak mau ketemu dengan wartawan untuk wawancara langsung. Nah, tapi wartawan gubernurnya menyediakan diri, meluangkan waktu untuk wawancara, namun wawancara lewat telekonferensi. Jadi gubernurnya menginstal aplikasi khusus, nanti tersambung dengan wartawannya sendiri. Jadi tanpa harus bertemu langsung dengan ini, berinteraksi langsung dengan wartawannya. Jadi wartawannya aman, gubernurnya juga aman begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya begini, Om? Kita kan harus kita dukung lah apapun yang dilakukan oleh otoritas setempat lah ya, dalam pengurangan atau pencegahan suspek kasus inilah. Bagaimana kalau kita kan tahu sebagai jurnalis kita ketemu dengan orang yang banyak, orang yang berbeda-beda setiap saat, setiap hari gitu kan. Bagaimana kita mengantisipasinya, ataukah ada suatu cara tersendiri lah misalnya untuk menyikapi hal-hal seperti ini? Karena kita tahu kan kita sendiri termasuk profesi atau kaum yang sangat rentan terpapar itu. Gitu. Hal yang paling penting itu sebenarnya persiapkan fisik, peralatan yang standar. Standar itu ya seperti ini misalnya. Masker lalu kita pakai hand sanitizer dan selalu menjaga kebersihan tangan setiap beraktivitas begitu. Nah, dengan harapan ini mungkin pencegahan dasar sebenarnya. Walaupun belum ada jaminan kita tidak akan terpapar, tapi setidaknya kita sudah berusaha sebenarnya agar tidak ikut-ikutan terinfeksi virus yang sekarang sedang mewabah itu. Nah, memang kita berharap juga sih, selain kawan-kawan dari sisi kawan-kawan sebenarnya harapan kita pihak perusahaan juga memikirkan kita sebenarnya. Kita kita juga dilengkapi oleh alat pelindung diri, APD, karena APD ini bukan wartawan yang tidak mampu untuk membeli, tapi barangnya sendiri yang sekarang sedang menjadi langka. Nah, kadang-kadang di Jakarta itu sedang banyak atau bisa kirim ke daerah lah, bantu kawan-kawan yang ada di sini. Jadi intinya memang
siapa sih yang tidak ingin selamat ya Om ya. Karena ya betul kata kutipan dari kata Bang John di press release yang di launching hari ini kan tidak ada harga, tidak ada berita seharga nyawa. Tidak ada berita. Yang penting itu nyawa dulu. Jadi Nyawa kalau kita nggak selamat, gimana caranya bikin berita kan? Jadi berita, buat apa berita bagus tapi kalau kita keselamatan kita sendiri jadi nomor 2. Iya. Nah, itu tidak ada, pokoknya intinya tidak ada berita yang seharga nyawa. Nyawa jauh lebih penting daripada safety first ya. Iya. Nah, dalam situasi apapun, mau meliput kerusuhan, mau meliput bencana alam, termasuk bencana yang ini, bencana yang sama sekali tidak kita ketahui ini. Siapa musuh ya? Siapa musuhnya, bentuknya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Proses menjalarnya bagaimana, siapa yang terpapar juga kita tidak tahu. Ini yang lebih membahayakan. Nah, mudah-mudahanlah apa yang sekarang sedang dilakukan oleh gugus tugas. Jadi di Sumatera Barat ini sudah ada gugus tugas, di Indonesia juga. Jadi mudah-mudahan kita harapkan semuanya berjalan lancar. Virus corona yang menakutkan ini juga segera hilang, dan kita semua dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada korban jiwa, tidak ada yang positif, sehingga kecemasan dan aktivitas. Dan sekarang kan kasihan juga nih, aktivitas ekonomi menjadi lumpuh. Iya, betul. Ini jalan-jalan jadi lengang begini kan. Iya. Hal yang sama sekali tidak pernah terjadi di hari-hari biasa. Iya, betul. Iya. Kalau kita keluar rumah biasanya jam-jam pagi itu udah macet gitu. Udah macet, minta ampun. Kalau sekarang itu udah kayak kita punya jalan. Kita bisa balapan malah. Iya, makanya. Sedih juga sih sebenarnya. Iya. Lihat kondisi seperti ini. Tapi memang kalau kita lihat lagi ya Bang ya, kita sebagai jurnalis televisi ini memang di dua sisi sebenarnya sih. Di samping kita diburu atau passion kita untuk membuat atau mengkreasikan sebuah berita atau informasi yang pasti sudah no hoax ya pasti ya kalau namanya jurnalis televisi, apalagi itu kan. Tapi kadang-kadang kita dilemanya memang harus bersentuhan dengan sesuatu yang berisikonya sangat tinggi kan. Tapi balik lagi ya, tidak ada berita seharga nyawa itu ya Om. Jadi memang di satu sisi kita harus mencari dan menyampaikan informasi kepada publik, meliput ke tempat-tempat yang justru sangat membahayakan. Tapi di sisi lain kita kadang-kadang juga harus memikirkan keluarga juga, memikirkan keselamatan juga. Kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan itu, maunya kemana ini, mau ke urusan publik dulu atau urusan pribadi dulu. Tapi itu aja. Jadi memang harus bisa membaca situasi dan menempatkan diri dengan baik, begitu sih intinya. Tapi sejauh ini kawan-kawan IJTI Sumbar sudah melakukan hal yang sesuai SOP lah ya Om. Ya, alhamdulillah ini kan secara konsisten. Kebetulan saya selama ini juga mengurusi, sebelumnya juga mengurusi soal jurnalisme bencana, bagaimana mengedukasi kawan-kawan ini, bagaimana meliput daerah-daerah konflik, daerah-daerah bencana. Nah ini kan memang seperti tadi kita sampaikan, ini tidak jauh berbeda dengan liputan bencana sebenarnya. Bagaimana situasi wartawan melakukan peliputan di daerah-daerah seperti itu. Hanya saja ini memang bentuknya kita tidak tahu. Tapi pola protokol keselamatannya tidak jauh berbeda. Siap. Ya. Mudah-mudahan kita semua terlindung lah ya dari hal-hal yang ditakutkan semua orang, karena memang faktanya adalah beberapa kawan-kawan jurnalis juga malahan di Bogor itu, jadi misalnya kan jurnalis televisi yang menjadi korban di Bogor setelah wawancara dan setelah ada acara seminar begitu. Nah, ini mungkin karena bagaimanapun mereka belum tahu apakah seseorang itu terpapar
sampai hal yang terjadi di Bogor, apa yang terjadi di Bogor itu terjadi di sini gitu. Jadi kita harus paham situasi. Jangan pula sampai ada gambar yang beredar, seperti gambar yang beredar itu ada pasien suspek corona, lalu ada pejabat yang melihat pejabatnya sendiri sudah menggunakan APD yang standar, sementara wartawannya bertelanjang begitu aja kan. Nah itu kan juga tidak hal yang kurang baik sebenarnya. Ngeri juga ya. Mungkin bisa ditampilkan nanti ya. Siap. Bagaimana sih? Ngeri juga itu kalau lihat. Kalau saya melihat, saya tidak bisa membayangkan bagaimana pemikirannya sampai itu. Tapi kadang-kadang hal seperti itu spontan sih, tidak pernah diduga sebelumnya, direncanakan akan seperti itu. Karena kita yang namanya jurnalis televisi itu kadang-kadang, apalagi yang bergaul di news ya, Bang ya, segala sesuatu itu menyesuaikan di lapangan. Iya. Jadi kadang-kadang tidak tahu apakah ini berbahaya atau tidak. Kadang-kadang kita kan paham berbahaya itu setelah kita melakukannya, kita berada di sana. Yang penting dapat gambarnya dulu, lalu kita lari-lari ke sana, ke lokasi. Setelah di sana baru kita sadar ternyata kita tidak safety, tidak aman. Nah, harusnya aman dulu baru meliput, bukan meliput dulu baru aman begitu. Nah, jangan dibalik-balik. Amankan diri kita dulu ya. Amankan dulu dengan peralatan standar, peralatan yang ada. Amankan dulu baru meliput. Sama lah kayak mau mengambil gambar. Tenang dulu baru di-record. Jangan di-record dulu baru tenang. Nanti goyang-goyang gambarnya. Iya, benar. Ya. Jadi terakhir nih Om, kita sebagai jurnalis, apa sih yang harusnya kita lakukan yang sederhana aja lah, yang paling sederhana kita lakukan dalam liputan COVID-19 ini Om? Ya, jadi hal-hal yang paling bisa kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat dengan baik dan benar. Mengedukasi ini penting karena kita tahu lah sejak sosial media ini hoax bertebaran. Jadi jangan sampai justru apa yang kita sampaikan, apa yang kita publish ke publik itu semakin menjadi kabar bertakut. Jadi bukannya menenangkan, tapi justru semakin menjadi menakutkan di masyarakat. Nah, buat masyarakat juga jangan percaya dengan sosial media yang kadang bombastis gitu ya, bikin hoax segala macam. Media konvensional seperti televisi dan media cetak yang terverifikasi itu masih harus dipercaya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong yang belum tentu kebenarannya begitu. Siap. Ya, tugas kita bersama lah mengedukasi masyarakat agar tidak semakin panik, karena kalau panik itu semakin menambah persoalan baru. Nah, begitu kan? Iya, benar. Persoalan yang paling utama itu adalah paniknya itu. Panik sehingga sekarang akibat panik semuanya dibeli, semuanya menjadi langka, masker langka, hand sanitizer langka, semuanya ya berdampak ya. Iya. Terima kasih banyak Bang Joni di Kambang atas obrolan kita yang sederhana ini dengan peralatan yang sederhana. Namun mudah-mudahan informasi yang kita perbincangkan barusan menjadi manfaat atau informatif lah buat kawan-kawan yang lagi menonton channel ini. Betul, Bang Jon punya YouTube juga kalau nggak salah. Iya, ada. Cuma masih belum sehebat dan sekuat ini. Tidak juga. Channel ini sudah sangat luar biasa ini. Nanti saya kasih di link deskripsi. Terima kasih banyak. Tapi sudah mengajak saya untuk berbincang singkat di sini. Mudah-mudahan ini memang bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Ya, mungkin kawan-kawan ada kita ngobrolin ini tapi kita sendiri tidak merasa safe. Karena prinsipnya begini, kalau yang saya tahu, yang saya pernah baca dan saya yakini, orang menggunakan masker atau orang menggunakan
adalah orang yang sakit. Iya, Tapi sementara kita alhamdulillah masih sekarang saya merasa masih sehat. Ya, Buktinya saya juga alhamdulillah. yang namanya Makanya masker maskernya masih dipegang-pegang begini. Sebenarnya kan kalau orang sakit nggak perlu. nggak perlu, ya benar-benar. Ya tapi mudah-mudahan lah, ya defense diri itu sangat penting ya, agar segala sesuatu yang tidak yang sangat kita khawatirkan itu tidak terjadi kepada diri kita dan keluarga. Kawan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan.